Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Titis Halimah dari kelas 6 PAIA dengan NIM 22411040229. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai materi Qiraatul Kutub Tarikh guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Qiraatul Kutub Tarikh. Nah, adapun materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai bab istiqaqu ismit tarikhi wa asluhu wa sababuhu wa dzikrul faidati ad-da'iyati ilal i'tina'i bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qara'tu bi khatti syekhina Abil Farajil Ghaith bin Ali bin Abdissalam as-Sururi. Qala qara'tu fi kitabil kharaji ta'allifi Abil Faraji Qudamata bin Ja'faril Katib. Qala tarikhu kulli syai'in akhiruhu wa huwa fil waqti ghayatuhu wal mawdi'u alladhi antaha ilayhi yuqalu fulanun tarikhun qaumihi ay ilayhi yantahi syarafuhum wa yaqulu warrahtu al-kitaba tawrikha wa arrahtuhu ta'rikha al-laghatul awla litamimi wa thaniyatu liqausi wa thaniyatu liqausi wa likulli mamlakatin wa ahli millatin tarikhu wa jima'ul qawli fi tawarikhihim annahum yu'arrikhuna bil waqti alladhi tahdutsu fihi hawaditsu masyhuratun 'amah. Oke, kita masuk ke penjelasan dari teks tadi yang sudah saya bacakan. Penjelasan teks kita mulai dari judulnya terlebih dahulu ya teman-teman, bahwa judul dalam teks ini itu menunjukkan bahwa penulis ingin membahas sejarah dari segi etimologis, konseptual, dan fungsional, yaitu bagaimana kata tarikh itu muncul, mengapa digunakan untuk menyebut kata sejarah dan penanggalan, dan mengapa manusia, khususnya untuk umat muslim, itu perlu peduli terhadap adanya sejarah. Nah, masuk ke definisi. Definisi di sini, tarikh itu bukan hanya mencatat mengenai masa lalu, tetapi juga menandai puncak suatu peristiwa. Ini menyiratkan bahwa sejarah mencerminkan kesimpulan atau titik krusial dari sesuatu dalam kehidupan atau masyarakat. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa ada majas di mana seorang tokoh itu bisa disebut sebagai sejarah kaumnya, mendapat kata sebutan sejarah kaumnya itu ketika ia itu sudah mewakili atau menjadi simbol tertinggi kejayaan suatu bangsa atau masyarakat pada saat itu. Jadi kata sejarah kaumnya itu itu tokoh ya, tapi itu ketika sudah mencapai atau mewakili sebagai simbol tertinggi dari kejayaan suatu bangsa atau masyarakat. Nah, dalam konteks ini kita lanjut teman-teman, bahwa dalam hal ini sejarah itu juga menjadi penanda identitas dan kehormatan. Nah, lanjut, teks ini itu juga menunjukkan bahwa penanggalan dan sejarah itu bersifat universal, bukan hanya bagian dari budaya Arab. Jadi penanggalan dan sejarah itu bukan digunakan hanya untuk bagian dari budaya Arab. Semua bangsa itu mempunyai sistem perhitungan waktu berdasarkan peristiwa penting, misalnya kelahiran Yesus digunakan untuk pengikutnya atau umatnya itu sebagai penandaan tahun. Nah, digunakan kalau di penjelasan yang saya dapat gitu ya. Di sini tuh misalnya kelahiran Yesus untuk penandaan tahun Masehi gitu, dan Hijriyah itu untuk Islam. Selanjutnya, bahwa teks ini itu menunjukkan beberapa poin. Yang pertama, tarikh atau kita artikan sebagai sejarah tidak hanya tentang catatan waktu,
tetapi tentang makna, identitas, dan kesudahan sesuatu peristiwa. Nah, penanggalan selalu muncul dari kebutuhan sosial dan politik untuk mencatat dan mengingat momen penting yang kolektif. Yang selanjutnya ada variasi linguistik, itu mencerminkan keragaman budaya dalam Arab sebelum dan sesudah Islam. Yang selanjutnya ada sejarah menjadi alat legitimasi siapa yang menguasai sejarah, bahwa yang menguasai sejarah. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah nahwiyah dalam teks bacaan tadi. Jadi sebelumnya di sini saya hanya sedikit secara singkat saja mengambil kaidah nahwiyah yang ada dalam teks. Jadi tidak secara keseluruhan saya ambil, hanya menyebutkan tentang isim, fi'il, dan huruf sesuai ketentuan yang sudah diperintahkan ya. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, saya mengambil kalimat qara'tu bi khatti syaikhina. Di sini ada kata qara'tu yang artinya adalah fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja ya, yang di sini artinya adalah aku membaca. Dan selanjutnya ada kata ba. Ba di sini menjadi huruf atau kata depan yang artinya itu dengan. Selanjutnya ada khoti, di sini menjadi isim atau kata benda. Dan syaikhina juga menjadi isim. Selanjutnya saya mengambil kalimat fi kitabil khoroji. Fi di sini adalah huruf yang artinya di atau dalam. Ada kitabu, kitabi menjadi isim juga. Al-khoroji dan juga di sini menjadi isim. Selanjutnya ada kata qala tarikhu kulli syai'in akhiruhu. Nah, qala di sini menjadi fi'il atau dia berkata artinya. Jadi ada tarikhu isim, kulli juga sebagai isim, syai'i juga menjadi isim, dan akhiruhu juga menjadi isim. Selanjutnya yuqalu falanun tarikhu qaumihi. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai video ini. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai sejarah ya. Semoga dapat bermanfaat untuk saya dan semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat penjelasan yang kurang tepat. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.